bagaimana sebenarnya implementasi dari project management itu dengan menggunakan aplikasi gitu ya. Nah, jadi ada cukup banyak ya aplikasi untuk yang project management ini. Salah satunya yang cukup bagus ya, itu ada namanya ClickUp ya. Jadi si ClickUp ini tuh aplikasi untuk manajemen project ataupun hal lainnya ya. Termasuk di dalamnya itu ada untuk kolaborasi dan lain-lain. Jadi modelnya online dan bisa sharing dari status dari setiap project kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Jadi mereka semua yang terlibat dalam satu project nantinya bisa connect ke aplikasi yang sama, terus masuk ke istilahnya space ya kalau di ClickUp itu, yang sama untuk melihat status setiap project, terus update status atau sharing dokumen, bahan-bahan lain yang terkait dengan satu project. Nah, jadi modulnya tuh banyak gitu ya si ClickUp ini. Jadi nanti bisa juga dilihat di sini. Terus hari ini mungkin saya akan coba demokan ya. Jadi solusinya itu kan banyak ya, project management, project development, IT, marketing dan lain-lain. Jadi nanti semuanya minggu kemarin tuh saya minta udah mulai register dan nyoba-nyoba sendiri gitu ya. Intinya sih setelah ini tuh kita mungkin akan beberapa kali pakai aplikasi ClickUp, termasuk juga pada saat UTS ya. UTS nanti juga pakai aplikasi ini. Terus sharing projectnya nanti saya tunjukkan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang belum sign up ya, itu bisa sign up di aplikasi ini. Simple, jadi cukup login pakai akun Google-nya kita gitu ya. Itu udah langsung bisa register. Jadi bisa langsung kalau sign up tuh pakai akun Google aja gitu ya. Yang ada dia otomatis nanti bisa langsung login. Atau kalau misalnya kita udah punya, berarti di sini nanti bisa langsung login aja, klik yang ini. Oke, nanti tinggal pilih akun Google yang terdaftar. Saya punya beberapa karena untuk demo ya, dari yang ada isi datanya. Nah, jadi kalau setelah login itu akan masuk ke tampilan utamanya gini ya, ada home, inbox dan lain-lain, ada menu di kiri itu ya. Jadi halaman pertama tuh muncul adalah dashboard gitu ya, kayak gini. Nah, terus kalau misalnya kita punya satu project, gimana nih masukin datanya ke sini gitu ya, untuk misalnya task yang harus dilakukan, terus tahapan yang harus dilakukan, mengatur jadwal juga gitu ya. Nah, jadi di sini tuh ada namanya space. Jadi space ini adalah untuk kumpulan dari project yang sedang kita monitor atau kita data dengan aplikasi ini. Jadi si space itu untuk satu project. Jadi satu space itu biasanya untuk satu project gitu ya. Nah, kita misalnya ada satu project baru, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah create space ya, yang ini. Atau bisa dari sini, create space ya. Bisa dari sini juga. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini kita bisa tambahkan nama projectnya. Jadi misalnya project IT Unsub misalnya gini ya. Nah, terus kalau udah, nah di sini pada saat kita generate awal itu sebenarnya ada pilihan, kita bisa nanti create template pengelolaannya itu manual,
atau bisa pakai template. Ya, di template-nya ini juga banyak. Jadi kalau misalnya kita agak-agak bingung gitu ya, ini saya mau pakai nya nanti seperti apa, di sini tuh ada beberapa template untuk space ya. Jadi misalnya kalau kita kebutuhannya marketing, ini ada template-nya. Untuk PMO yang pakai Agile gitu ya, Agile Project Management, itu ada Scrum dan lain-lain ya. Jadi ini ada cukup banyak template gitu ya. Dimana setiap template ini biasanya tuh udah sesuai dengan metodologi yang akan digunakan. Jadi misalnya pakai OKR dan goals itu ada metodologinya, kita tinggal pilih template yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Ini adalah salah satu cara. Jadi pakai Scrum, pakai apa nih ya, itu bisa untuk finance itu, karena untuk setiap kegiatan itu mungkin metodologinya kan berbeda gitu ya yang dipakai, tahapan, task list dan lain-lainnya itu juga akan berbeda. Nah, kita bisa create dari kosong sama sekali, atau bisa juga menggunakan template dari si ClickUp yang sudah ada, terus nanti kita update atau kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kalau pakai template sih tinggal klik aja template mana yang akan dipakai. Nah, kalau yang untuk demo saya sekarang ini, kita akan buatnya tuh dari kosong sama sekali gitu ya. Jadi saya ulangi di sini project, misalnya IT Unsub gini ya. Nah, terus di sini karena kita nggak pakai template, jadi nggak perlu klik yang use template, sini continue aja. Nah, terus bisa starter, marketing dan lain-lain gitu ya. Terus misalnya ini kan saya pilihnya adalah yang project management. Jadi ketika kita pilih penggunaannya untuk apa, jadi ini yang untuk semua task. Terus kita misalnya project management, jadi bedanya apa? Di bentuk view itu adalah gimana nanti kita bisa melihat si space ini gitu ya. Jadi bisa bentuknya list, board, defaultnya gitu ya. Terus ada task status, to do, on progress, complete. Atau kalau misalnya kita untuk project management, itu biasanya kita butuh ada list, board, kalender, Gantt chart, tim gitu ya. Nah, terus task status ini kalau yang tadi itu misalnya to do, on progress dan lain-lain, di sini tuh statusnya bisa lebih dari satu. Jadi to do, planning, in progress, terus dan lain-lain. Nah, saya akan demokan dari yang starter dulu gitu ya. Jadi task statusnya itu cuma ada to do, in progress, complete gitu ya. View-nya itu baru ada list sama board gitu ya, default view-nya. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini. Selain list, board, kita butuh apa lagi nih? Biasanya itu misalnya Gantt chart gitu ya. Jadi ini bisa kita setting dari awal atau nanti bisa kita tambahkan bentuk view-nya. Untuk project itu biasanya saya awal itu list, board sama Gantt chart dulu gitu ya, 3 jadi Gantt. Terus kalau udah ini bisa create space. Oke, nah kalau misalnya space-nya udah dibuat, dia akan menambahkan di sisi kiri di terakhir ini ya. Ini adalah space yang baru nih. Contohnya adalah ini. Jadi ini semuanya masih kosong, belum ada listnya ya. Listnya ini masih kosong. Nah, yang tadi ada pilihan view itu yang di atas ini. Jadi ada list, masih kosong. Ada bentuk board. Nah, board ini tadi ada 3 status ya, to do, in progress sama complete. Jadi model board ini lebih dikenal juga namanya Kanban board ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan Jepang
Itu biasanya mereka pengelolaan kegiatan, aktivitas dan lain-lain itu mereka pakai board seperti ini. Nah, lebih dikenalnya jadi namanya adalah Kanban board yang model seperti ini. Nah, terus kalau project manajemen itu biasanya kebanyakan itu defaultnya itu pakai Gantt chart. Jadi di Gantt chart ini tuh ada daftar activity gitu ya. Terus nanti di sini ada schedule, milestone dan lain-lain yang bisa dimasukkan. Nah, ini adalah bentuk view-nya. Oke, saya balik dulu yang ke bentuk list ya. Nah, jadi ini adalah kosong. Jadi misalnya kita untuk project IT itu ada beberapa tahapan ya. Tahapannya itu misalnya ada persiapan, requirement analysis, ada perancangan, ada coding, ada testing gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu tahapan itu tadi di dalam si ClickUp itu bisa kita masukkan itu sebagai list gitu ya. Ini ada list. Kita bisa klik di sini tambah list ya. Jadi misalnya tadi tahapannya ada persiapan lah gitu ya. Create. Nah, dia akan masuk di sini. Ini yang defaultnya ini saya buang dulu ya. Lihat. Oke, ini persiapan. Terus misalnya tadi tahapannya ya, persiapan. Terus ada list lagi adalah analisa kebutuhan atau requirement analysis. Create. Oke, ini persiapan requirement analysis. Terus tambah lagi misalnya perancangan gitu ya, atau desain. Terus saya tambah lagi misalnya list itu coding. Terus tambah lagi satu lagi testing misalnya gitu ya. Oke, nah di sini jadi kita kalau lihat di list itu kalau kita letakkan di project IT Unsub, maka ini listnya udah ada di sini. Nah, di sini kalau di boardnya ini belum muncul ya, belum muncul karena ini nanti terkait dengan task. Di Gantt chart-nya ini udah muncul juga list. Oke, nah kita lanjut lagi. Terus kalau misalnya listnya sudah, kita selanjutnya adalah menambahkan aktivitas dari listnya ini tadi. Jadi misalnya di tahapan persiapan tuh ada kegiatan apa aja yang akan dilakukan gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya di sini saya tambahkan nama task jadi ya. Jadi ada list atau tahapan lah gitu ya. Terus di dalamnya kita bisa masukkan task. Task ini apa aja sih aktivitas yang ada di dalam si list tadi gitu ya. Untitled ini misalnya pada saat persiapan itu kita ada kontrak gitu ya. Kontrak ini ada statusnya to do dan lain-lain gitu ya. Oke. Terus ini saya balik lagi dulu persiapan. Nah, ini udah masuk ya kontrak. Nah, kita juga bisa menambahkan tadi dari sini, atau kalau mau lebih cepat di sini. Jadi kan tadi kontrak dibawa di dalam si listnya itu atas, ini langsung aja misalnya kontrak, terus kick off meeting ya. Terus kita tambah lagi
apa ya, kontrak, kick-off meeting, misalnya 2 ini dulu deh gitu ya. Oke, nah itu kita bisa langsung di sini. Terus misalnya yang requirement analysis ini masih kosong, jadi tadi bisa dari sini ya keluar, yang langsung kita masukin detail, atau kita masukkan dulu nama-nama detailnya. Jadi misalnya di requirement analysis itu apa ya, survei dan wawancara gitu ya. Terus misalnya kalau kita udah survei, wawancara, kita membuat modeling gitu ya. Modeling aplikasi gitu ya. Terus mungkin kita butuh data capture ya. Jadi kebutuhan datanya apa aja sih gitu ya. Terus kita butuh mungkin misalnya modeling, data capture, pembuatan spesifikasi gitu ya. Spesifikasi atau SRS ya, software requirement specification, pembuatan dokumen ya. Terus misalnya kita ada butuh review, software requirement specification review, jadi SRS review gitu ya. Oke, nah ini saya udah masukkan, ada di dalam tahapan persiapan itu ada 1, 2, 3, 4, 5 tas. Tasnya itu survei, modeling aplikasi, data capture, pembuatan, assess review. Nah ini kalau kita misalnya lihat di board itu akan muncul yang tas tadi. Ini adalah tas yang to do, yang akan dilakukan, harus dilakukan ya di tahapan requirement analysis. Kalau kita ke persiapan itu akan muncul di boardnya kontrak, kick-off meeting. Kalau misalnya kita ingin lihat semuanya di board, ini klik di sini di yang paling atas. Oke, ini list, ini semuanya muncul ya, baik dari tahap persiapan atau requirement analysis, atau di boardnya juga. Ini adalah seluruh task yang baik yang di tahap persiapan ataupun yang di requirement analysis. Dia modelnya kalau Kanban itu adalah di sini task saja semuanya. Jadi nah terus kalau di Gantt chartnya itu juga akan muncul ini tahapan, dan kalau kita klik di sini ini adalah tasknya. Oke, gini ya. Nah jadi kalau misalnya waktu di konsepnya itu saya pernah cerita work breakdown structure ya. Nah ini adalah contoh modelnya dari work breakdown structure. Jadi kartu project itu bisa dibagi jadi WBS istilahnya gitu ya. Lebih detail apa sih yang dilakukan di sana. Jadi kontrak itu satu WBS, kick-off meeting itu satu WBS, ini satu WBS ya. Dikelompokkan dalam tahapan di sininya. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya kita udah define nih semua tasnya, kemudian langkah yang kedua itu adalah biasanya penjadwalan. Jadi kalau penjadwalan itu adalah memasukkan kapan kita akan melakukan ini gitu ya. Nah sebagai contoh, misalnya untuk kontrak ini saya masukkan itu akan dilakukan hari Senin tanggal sini ya. Jadi kita bisa masukkan dari Gantt chart-nya ini, tinggal klik di sini. Oke, ini ada kontrak gitu ya, 1 hari gitu ya.
Nah, kalau misalnya ternyata kita butuh waktu lebih panjang, itu kita bisa geser di sini jadi 2 hari gitu ya. Terus misalnya kick off meeting itu kita rencanakan di hari Rabunya. Ya, kita bisa klik lagi di sini. Nah, kick off meeting itu biasanya kan cuma 1 hari, jadi cukup 1 hari ini. Terus kita bisa convert ya ini ya. Bentar. Oke, nanti kita bisa ganti ini jadi milestone sebenarnya bentuknya, jadi bintang gitu. Harus ada settingan di space yang ditambahkan ya. Kenapa gini dulu, yang masukin jadwal dulu. Oke, jadwal. Nah, untuk yang lain sama ya. Jadi kalau saya lebih suka memasukkan jadwal itu di Gantt chart karena modelnya tuh bisa tarik-tarik kayak gini. Atau kalau misalnya tidak, itu kita bisa tadi dari si list ini misalnya survei. Nah, kita juga bisa masukkan dari sini lebih detail ya, startnya kapan, due date-nya kapan gitu ya. Jadi misalnya survei itu akan dilakukan rencananya adalah tadi kan kick off itu hari Rabu gitu ya. Oh, surveinya misalnya tanggal 24. Terus due date-nya, batas akhirnya adalah tanggal 1 gitu ya misalnya. Ngapa ini misalnya 1 minggu gitu ya. Nah, itu juga bisa dari sini cara masukannya. Oke. Nah, ini ada kita bisa tambahkan kalau yang subtask ya di sini. Jadi misalnya survei itu ada wawancara gitu ya. Wawancara pengguna. Terus ada lagi subtasknya itu misalnya mengumpulkan apa ya? Contoh dokumen misalnya gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan lagi subtask ini sesuai dengan kebutuhan. Itu otomatis juga akan muncul di sini. Bukan, tadi saya nambahkannya di sini ya. Oke, ini ada. Jadi ada tasknya tuh ada survei, terus ada subtasknya. Aktivitas yang dilakukan di sini. Jadi ini model view-nya itu akan nyambung ya, kalau di listnya diubah di board itu juga akan mengikuti. Jadi kalau misalnya di sini boardnya kita klik di survei dan nah di sini ada nih 2 subtask ya. Ini kita bisa lihat survei wawancara ada subtasknya ini. Atau kalau misalnya kita lihat di model Gantt chart-nya ini juga akan sama ya, ada list, ada task, ini ada subtask. Oke. Nah, ini kira-kira seperti ini. Kita juga bisa tambah bisa edit lagi misalnya kalau kita mau detailkan gitu ya. Subtask ini dilakukan kapan, subtask ini kapan. Ini bisa ditambahkan di sini, atau bisa juga misalnya gini ya, wawancara pengguna itu kita lakukan dari tanggal ini sampai dengan ini 27. Nah, terus pengumpulan contoh dokumen itu dilakukan misalnya dari sini sampai dengan tanggal ini. Oke, ini kira-kira adalah yang harus kita tambahkan. Oke, ini jadi tadi itu adalah contoh memasukkan list,
task dan subtask. Terus yang kedua adalah memasukkan jadwal-jadwalnya di sini ya. Nah itu secara otomatis itu akan muncul di kanan dari barnya ini adalah nama-namanya ininya, task dan lain-lain. Jadi kita kalau melihat dalam bentuk Gantt chart itu akan muncul seperti ini. Oke, itu tadi adalah contoh misalnya kita membuat perencanaan ya. Nah, nanti bisa diteruskan sampai dengan lebih detail gitu ya. Nanti untuk UTS itu kira-kira saya akan minta membuat seperti ini. Jadi ada contoh kasus project, terus coba masukkan tahapan atau list, masukkan task, masukkan subtask, masukkan jadwal gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kalau misalnya perencanaan ini sudah dilakukan, pada saat nanti project itu dilaksanakan, kita akan melakukan monitoring gitu ya dari status perencanaan ini. Jadi contoh untuk memonitor itu biasanya saya lihatnya di board. Karena di board ini artinya nih di to do itu adalah yang akan dilakukan, in progress ini adalah yang sedang dilakukan, complete itu adalah yang sudah selesai gitu ya. Nah terus misalnya nih kita sekarang tadi perencanaan udah dibuat semua, kita bisa ubah dari yang to do atau yang akan dilakukan ini statusnya. Contoh misalnya dari to do yang kontrak ini ya, dari to do itu saya pindah jadi in progress. Jadi ini sedang akan dilakukan. Itu kita bisa geser aja ke sini ke kanan. Maka statusnya akan ada di in progress. Kalau misalnya nanti udah selesai, ini kita bisa pindah ke complete. Nah, jadi dengan seperti ini tuh kita bisa tahu berapa task yang akan dilakukan, berapa yang sedang dalam progress, berapa yang sudah selesai. Nah, ini kita monitornya bisa di sini. Oh, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 task yang harus dilakukan, 1 dalam progress gitu ya, belum ada yang komplit. Ini kan karena baru nanti ya akan dilaksanakannya. Nah terus kemudian kalau misalnya kita lihat di Gantt chart-nya, ini persiapan, ini kontrak, ini warnanya akan ada berbeda ya. Jadi di sini juga statusnya juga in progress gitu ya. Jadi di sini tuh kelihatan dari si icon bullet iconnya ini ya, kotaknya ini itu statusnya. Di sini kita bisa lihat oh ini harusnya kapan ya selesai tanggal ini. Jadi kalau misalnya to do dia belum sampai due date-nya, batas akhirnya itu belum ada warning, belum ada notif gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti sudah melewati tanggalnya ini dan statusnya itu masih in progress, itu biasanya ada notif ke emailnya kita yang tadi dipakai untuk register tadi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terus di sini pun kita bisa klik gitu ya untuk tadi lihat detail. Nah di sini juga di detailnya itu statusnya juga akan otomatis berubah jadi in progress juga gitu ya di sininya. Oke. Kalau misalnya yang masih seperti ini kick off, ini juga statusnya masih to do. Jadi ini ngeling ya antara yang model view-nya adalah list, Kanban atau Gantt chart kayak gitu ya. Oke, sampai sini itu kita udah memasukkan tahapan, task, subtask, jadwal gitu ya. Nah, di project management itu yang berikutnya yang harus kita monitor ya, selain jadwal tadi ya, tahapan dan jadwal, kegiatan dan jadwal, aktivitas dan jadwal, adalah siapa yang mengerjakan itu gitu ya, siapa yang mengerjakan itu. Jadi resource yang digunakan untuk si aktivitas ini atau task ini. Nah, gimana cara menambahkan itu? Jadi
kita bisa dari si tas ini kita lihat detailnya, misalnya dari yang gun. Di sini ada assigner ya di sininya. Jadi assign di sini adalah siapa yang di-assign untuk melakukan tas ini. Contoh untuk kontrak, oh itu dilakukan oleh saya klik di sini. Nah, di sini tuh akan muncul tim member dari si space ini, atau kalau misalnya dia belum ada, kita bisa invite via email gitu ya. Kita tahu emailnya, kita bisa masukkan. Oke, jadi saya akan assign misalnya ini adalah yang ini ya, abasop1 Gmail. Oke, nah ini kita bisa tambahkan lebih dari satu orang ya untuk mengerjakan tas ini, bisa 1 atau 2 ya, tergantung tadi resource yang dibutuhkan. Contoh misalnya seperti ini. Nah, ini berarti di-assign ke tadi A itu atau abasop ya. Nanti pada saat dia login dia akan tahu ada tas yang harus dia lakukan ininya. Oke, jadi nanti kita biasanya bisa lengkapi gitu ya untuk setiap tas itu siapa yang mengerjakan, sehingga ketahuan siapa, kalau misalnya ada siapa yang harus kita tanya ketika si project itu udah mendekati batas akhir dari tasnya ya. Oh, tas ini nih harusnya selesai hari Senin sampai Rabu ya, Rabu harusnya selesai, Selasa mungkin misalnya statusnya belum masih to do. Nah, itu kita bisa tanya ini siapa sih harus yang mengerjakan, oh si A. Nah, si A kita tanya gitu ya. Kira-kira ini cara penggunaannya. Nah, terus di sini kita bisa juga set prioritas gitu ya. Jadi apakah prioritas itu sifat dari si tasnya, apakah dia normal biasa-biasa aja ngerjakannya tuh boleh rada nyantai, atau high gitu ya. High ini kita harus rada lebih serius ngerjakannya gitu ya. Nah, kalau urgent itu berarti ini penting banget nih harus dikerjakan, kalau misalnya nggak segera selesai proyeknya bisa berantakan misalnya kayak gitu ya. Nah, ini kita bisa set di sini. Jadi anggaplah saya bilang oh kontrak itu penting gitu ya, itu saya bisa set jadi high.